Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmatilah hidup dengan sebanyak-banyaknya pengalaman, karena itu tidak akan mengecewakanmu. Selamat datang di Baraya Widal Podcast. Tetap bersama dengan saya, Bulu Widal Dan saya 2 episode ngehadir. Habis dengan duit keur ngabangun. Tong beja era. Tong beja era. Sugan we atuh. Amin. Kode. Kode. Bah, episode sekarang spesial, Bah. Oh, banget spesial. Ada siapa, Bah? Ini mah di samping senior ini mah udah jangan dibicarakan kalau seniornya. Tapi pengalaman dari setiap organisasi, mulai dari sosial, ekonomi, budaya, politik, pendidikan, ini udah mendalam sebenarnya. Cenah karena musik oge-nya. Muni ketua HAPMI gitu loh. Eta. Disebutkeun bocor. Tapi Sambut. Baraya, selamat datang. Selamat datang. Kita sambut Kang Asep Denny. Waduh. Nuhun Kang. Aduh, alhamdulillah. Bisa Kak sumpingan. Aduh, saya dicarioskeun aja mah. Makanya istimewa tadinya di awal. Biasanya ya biasa gitu. Nama bingung ya soalnya ya. Segala pertanyaan ke pasti Om, Bapak, Akang apa namanya, Bah? Akang biasa juga. Resep nama Tapi emang jika 40 tahun ya. Jika 25 diuikeun. Akang Asepnya. Ya Kang Denny biasa. Kang Oh, ini iya. kumaha Damang? Alhamdulillah Kang Bu. Kegiatan enak teh. Kegiatan masih kalau ngajar daring, kegiatan sosial kemanusiaan masih jalan. Kegiatan organisasi yayasan masih tetap di pendidikan masih ya. Alhamdulillah. Kegiatan nyanyi urusan Kang Bu atau Iya deh. Kang, itu pandemi kia masih jalan semua. jalan-jalan Jalan di tempat. Jalan di tempat, jalan di tempat. Gitu. 3 hal pandemi itu yang membuat kita itu berubah karakter, berubah culture, berubah sikap, berubah perilaku. Karena kenapa? Kita tidak siap menghadapi pandemi itu. Ya, Kaget semua. Betul. Disebutnya di dalam ilmu psikologi itu shock cultures. Jadi orang terkejut gitu. Iya. Terkejut Rewas. menghadapi kayak begini itu terkejut. Tiba-tiba sekolah harus daring padahal biasanya nggak begitu gitu. Biasa musisi banyak yang ngamen di mana-mana terbuka, sekarang terbatas gitu kan. Sektor ekonomi juga sama gitu. Mereka harus jualannya juga dibatasi gitu ya. Pengusaha besar pabriknya juga dibatasi gitu kan. Jadi semuanya shock culture gitu. Itu yang pertama adalah shock culture. Yang kedua adalah ini yang sering orang lupa bahwa pandemi ini membuat kita membuat terobosan. Jadi ini opportunity. Ya, dulu tidak banyak podcast. Iya. Semenjak pandemi banyak podcast. Banyak podcast. Gitu, contohnya kayak itu. Karena work from home itu. Kreativitas luar biasa. Jadi sebenarnya pandemi ini kalau dilihat dari sisi positif itu. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang sangat cepat sekarang. Semenjak pandemi 16 Maret 2020 itu penggunaan infrastruktur teknologi kan luar biasa. Makin ini meningkat ya. Makin meningkat, orang mencari terobosan-terobosan di situ. Jadi sebenarnya ini kalau kita terlalu banyak mengeluh juga kan sebenarnya tidak menyelesaikan masalah ya. Ya, Tidak betul. Jadi kreativitas seperti teman-teman Widal Community ini model podcast. Yang kemarin itu yang patut diapresiasi itu luar biasa itu. Iya. Alhamdulillah. Aduh, Alhamdulillah. kegiatan sosialnya juara itu. Iya, alhamdulillah jadi hutang Gini, Kang Denny. Iya. Kita masuk dulu ke organisasi yang Digeluti ya? atau sedang diketuai oleh Ya. Kang Denny. Ya. Ini HAPMI itu seperti apa Ya. dan arahnya kemana dan apa benefit atau manfaat dan untuk selain seniman HAPMI, Sukabumi? ada apa lagi emang, Bah? Banyak. Oh Banyak. banyak. Ada Parvi, ada apa-apa. HAPMI itu himpunan artis, penyanyi dan musisi Indonesia. Iya. Jadi memang timbulnya dulu di Jawa Barat, ya. Memang tahun zamannya Kang Hari Rusdi lah tahun 77 80 lah gitu. Kemudian sampai tahun 90-an ya 80 90 itu kegiatannya itu banyaknya adalah kontesnya Kontesnya banyaknya kontes Oh, festival iya. ya dan banyaknya pop singer
Tapi pop singernya memang yang lagu-lagu yang relatif legendaris lah, klasik gitu. Kemudian tahun 90 sampai tahun 95 lah, 97 itu mulai pada festival yang lagu-lagunya lebih ke ngepop lah, ya itu. Nah, Nike Ardila salah satu produk Hapmi gitu, salah satunya ya. Kemudian termasuk siapa lagu Jera itu siapa? Jera. Penciptaan teh lupa ya. Ya. Itu banyak sekali produk yang di ya. Jadi dulu itu kebutuhannya hanya satu. Dulu nggak ada organisasi yang di situ tempat untuk mencurahkan isi hati, bertukar pikiran gitu sebenarnya. Apa HAPMI termasuk salah satu organisasi yang lebih paling tua di Indonesia enggak? Oh enggak. Ada Parpi dan Papri, sebagainya. Papri, ya? Ya, itu jauh lebih dahulu gitu kan. Oh, gitu. Itu HAPMI itu sebenarnya di tahun 78-80-an. Dan itu munculnya di Bandung ya, di Jawa Barat. Munculnya di Jawa Barat ya. Nah, sekarang itu semenjak Sukabumi pernah Pak Muslih dulu. Oh iya. Pak Muslih. Pembina. Pak Muslih agak cukup lama lah, sekitar 10-15 tahun lah jadi ya, HAPMI. Dan festival-festival termasuk saya tahun 92-3 itu ikut festival bintang radio televisi melalui HAPMI itu. Jadi HAPMI kerjasama dengan radio. Dulu itu kan TVRI hanya satu-satunya media gitu kan. Kemudian RRI juga satu media pemerintah ya. Media lain kan itu nyaris hanya follower lah, pengikut saja. Tapi karena itu kan dibiayai pemerintah. Nah, HAPMI ini mendorong ada 3 hal. 1, membangun inisiatif. 2, mendorong kreativitas. Yang ketiga adalah mempopulerkan saat itu. Tapi bekerja sama dengan recording. Jadi hanya tempat berhimpun di situ untuk share, saling mendorong, memotivasi supaya bahwa setiap orang itu harus membangun kreativitas di bidangnya. Karena pada hakikatnya setiap orang itu artis gitu. Itu pekerja seni sebenarnya. Seni di bidang masing-masing. Jadi ada dosen yang ngajar manajemen. Manajemen itu juga seni gitu. Jadi ada orang yang bekerja di sektor kuliner gitu. Ternyata untuk membawa makanan yang enak itu perlu seni. Gitu. Untuk menyajikan biar makanan kemasannya itu yang perlu bagus seni. gitu ya. Jadi bukan sekedar penyanyi saja gitu. Tapi dalam pengertian HAPMI yang dimaksud ini para pekerja seni di bidang seni musik, seni suara itu yang membangun itu. Yang ketiga adalah ini yang mendorong produktivitas yang terakhir itu adalah yang tadi kreativitas, inovasi ya terus-terus kemudian produktivitas yang terus-menerus. Nah, kegiatan ini berubah sangat luar biasa ketika teknologi makin maju, apalagi ketika YouTube mulai ada ya. Jadi dulu itu ujungnya di recording gitu. Mentok di situ. Udah karena munculnya yang punya merek ya. Billboard gitu kan muncul di situ. Kalau sekarang kan orang muncul sendiri gitu melalui YouTube bisa punya TV masing-masing ya. Punya media masing-masing. Jadi sebenarnya dunia rekaman itu dibutuhkan di satu sisi, tapi kalau tidak punya media promosinya itu agak susah. Apalagi sekarang model begini ini kan kreativitas luar biasa. Bisa dipromosikan melalui podcast gitu kan. Itu jadi orang-orang baik individu maupun organisasi jalan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga ini yang paling penting adalah HAPMI itu bukan organisasi yang sifatnya orang per orang gitu. Tapi di dalamnya ada organisasi, Kang Bu ada di situ, pimpinan organisasi, nyaris semua organisasi, ada yang misalkan angklung, ada yang wayang golek, ada yang penskap juga, jazz, ada slanker gitu. Kalau di organisasi pemuda itu seperti kayak KNPI lah, kayak KNPI gitu. Organisasi-organisasi itu yang sebenarnya lebih mendorong komunitas itu yang harus lebih bergerak. Jadi lebih sebagai tempat berhimpun, membangun dan mendorong kreativitas. Biar satu visi mungkin ya. Yang utamanya memajukan ya kalau kita di Sukabumi memajukan Sukabumi lah melalui karya dan kekaryanya. Itu. Terus Kang, persoalan masuk ke masa pandemi ini gitu. Kebanyakan kan apalagi dari para pelaku seni banyak yang teriak, banyak gini. Ini yang terbaik untuk kita itu sebagai boleh sambil minum kan? Oh iya siap. Ini kita ada bantuan atau ada dukungan dari rekan kita Mutiaro. Minuman The Mineral. Pokoknya Kang Denny minum
4 tahun lebih muda. Sekarang udah ada 25. Jadi 21. Jauh. Atau jadi 28 biasa nama. Mutiaro ini Iya, ini minuman Ini kesehatan. produk anak-anak Widal juga. Iya. Cuman sekarang lagi mengumbara, sebenarnya ngumbara ke Bandung gitu. Iya. Sunda keneh tetep. tapi asa Jawa Mutiaro gitu Mutiara. Nami anaknya namanya Mutia. Oh Mutia ya. Rona juga naon tuh. Tapi kan beliau bikin pesantren, mungkin ada dari ambil dari kata-kata Rona itu. Siap. Non, lanjutkan. Ya, dampak pandemi untuk para pelaku seni ini begitu dahsyat khususnya di Kota Sukabumi ya. Sangat. Jadi apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan sekarang ini gitu? Iya. Apakah kita tetap mengeluh, memohon pertolongan orang lain, atau kita bergerak gitu kan? Menurut pandangan Kang Denny, khususnya untuk kita sebagai remaja gitu Iya. ya, harus gimana sih gitu? Ada 3 kategori orang ya. Hmm. Kategori orang yang pertama itu adalah tipenya tipe entok apa? Entok. Entok. Baik ya boy. Bahasa orang mah naonnya Manila gitu. Manalung. Kalau sejenis unggas. Ada kepalanya, ada sayapnya, kakinya 2. Nah itu kan. Nah itu berbulu lah mayoritas seperti begitu. Bisa terbang nggak kira-kira? Enggak sih entok mah. Itu. Sebenarnya entok bisa terbang. Iya. Sebenarnya bisa terbang karena punya sayap dia. Iya. Ya. Logisnya. Logisnya bisa terbang dan sebenarnya bisa terbang. Bisa. Cuman nggak jauh gitu. Nggak jauh cuma. Pertanyaannya supaya terbang digimanain itu? Oh gitu. Dikepakkan sayapnya. Enggak, kita dorong. Oh, kita dorong. Kita kejar gitu. Kita Oh. kejar. Ternyata kita dorong, kita kejar. Enggak terbang juga gitu. Maka orang yang supaya entok gini terbang, tajong. Pasti terbang minimal Akhirnya semeter terbang, mah. tapi nggak jauh. Terbang supaya terbang lagi. Tajong Tajong deui. deui. Tajong deh gitu. Iya. Jadi memang Jadi kudu enu najong ini. Kudu anu najong gitu. Pandemi kieu teh. Pandemi kieu teh. Siapa yang najongnya? Bukan sekedar diri pribadi, tapi orang yang memiliki otoritas, Iya, kekuasaan. Karena kenapa? Karena itu yang punya budget. Kang ini motong lah. Dan najong sorangan mah hese. Serangan WC. Kepepang gitu. Kudu enu mang najongkeun. Iya. Lihat coba program pemerintah untuk para seniman nyaris tidak ada, Pak. Semasa pandemi. Jujur aja coba Betul. lihat beberapa program termasuk bantuan misalkan khusus untuk para seniman yang para pekerja seni gitu. Itu nggak ada. Nggak ada. Ada Enggak. tapi nggak berkelanjutan sebenarnya. Iya. Ada kapan? Sempat ada virtual untuk pelaku seni yang sempat memang digelar. Iya. Memang ada beberapa kali, cuman memang tidak berkelanjutan karena mungkin kembali ke budget. Enggak juga gosipnya. masalahnya. Enggak lah, kalau Masalahnya masalah banyak bantuan pemerintah yang tiap bulan diterima kan oleh Iya, iya. masyarakat tertentu gitu. Sebenarnya kan nggak jauh beda gitu. Walaupun ada pekerja seni yang yang dapat bantuan juga teman-teman kita gitu kan. Sawareh. Tapi Anu caket yang penguasa. Acan di ayeuna. Entong. Haram. jadi itu yang kedua adalah karakter tipe ayam. Sami yang teh hiber. Bisa terbang nggak ayam? Enggak. Oh Paling bisa 2 lah. meter. Entok itu. Kudu Jenis digedugkan. unggas, jenis unggas, ada kepalanya, lehernya agak panjang, punya sayap, punya kaki 2, terbang. Ya dia jangan ditendang, jangan. Digerewahkeun. Ya, kejar saja. Gitu, mau kejar, dia terbang. Gitu. Setelah terbang, diam lagi. Supaya terbang lagi, Kejar lagi. kejar lagi. Kira-kira capek nunggu jajan, capek ayamnya ya. Capek nunggu dagda ya. Capek nunggu najong. Nah, siapa yang ngejar itu? Ya, yang ngejar itu ini sebenarnya bukan sekedar pemerintah, tapi ada dinas instansi, lembaga, komunitas yang bareng-bareng di situ. Ini kita ambil peran di situ. Karena bukan soal mampu atau tidak mampu, ini soal berdaya atau tidak berdaya, soal punya inisiatif atau tidak punya. Dan mau atau tidak mau ya. Mau atau tidak mau. Itu. Yang ketiga ada tipe elang ya. Elang punya kepalanya unggas juga kan? Nah itu punya. Pertama luhur, Kang hiberna. Oh, hiber luhur. Kudu diudag, kudu ditajung. Oh, hiber luar biasa. Jarang lempang malah. Jarang.
pernah ditajong tuh tah. Ente. Pernah dikejar tuh. Ente. Wah, terbang Mu- oge di mudag nu puncak-puncak. aya ngudag nu gitu. Mudag. Kalau cari makan gimana dia? Ngirong ka handap. Mah, jauh tuh set menukik, ambil, terbang lagi nggak? Terbang lagi. Eta Widal tah, eta keren tah. Luar biasa eta, aduh. Padahal udah mah lalai nya. Eta contoh lah. Jadi artinya tidak terlalu mengandalkan pemerintah, tidak mengandalkan para agnia, tidak mengandalkan perusahaan, tapi kita berdaya. Tapi yang ternyata elang itu jauh lebih bertahan hidup dibanding dengan entog. Jauh lebih bertahan hidup daripada ayam. Yang ada mereka diburu sama elang. Yang ada diburu sama elang. Ke tukang hayam. Ke tukang hayam. Jadi kalau kita ambil konklusi kesimpulannya dari kategori ini, kita mau pilih yang mana? Kalau kita pilih entog berarti kita pilih mengharap. Ya, nungguan ditajong. Nungguan ditajong. Gitu. Kalau kita pilih ayam, Nungguan diudag. nungguan diudag gitu. Dan itu paling tidak nyaman. Menunggu menunggu diberi itu kalau nggak diberi kan sakit. Iya, ngarep bari henteu nya. Iya. Update status na Facebook. Curhat. Curhat. Tapi tidak salah. Tidak salah karena tiap orang kan punya karakter Iya. yang berbeda, punya kemampuan juga yang berbeda. Jadi tidak semua juga seperti teman-teman di Wida yang dikomandani ke Kang Embul gitu. Itu jadi nggak semua punya pikiran yang kurang tegas teboga jangan rokok, teboga dahar, gimana gitu. Jadi ternyata ada kriteria itu mungkin juga bisa kaos. Kan kalau kita jualan kaos kan sebenarnya kalau jualan kaos murah Pak. Yang jualan merek itu yang mahal. Ya, Nah itu brandnya yang mahal. brandnya yang mahal. Jadi itu orang nggak sadar gitu. Kalau hanya jualan kaos 40-50 ribu lah. Gitu. Tapi kalau kaos Kang Embu untuk donasi orang bisa 300, bisa 400, bisa begitu contoh. Ada yang lah. sejuta pernah dibeli sama kaos Widal. Jadi itu kan membangun kreativitas luar biasa. Apakah setiap orang mampu? Belum tentu juga. Tapi hanya ini yang bisa membangun itu gitu. Jadi membangun pikiran positif itu bahwa ini yang tadi ada opportunity time. Jadi ada waktu yang merupakan ini peluang buat kita. Jadi pandemi ini satu sisi adalah membuat kita terhambat, ya, membuat kita terhambat otomatis decline turun lah. Semua sektor lah. Ya. Termasuk yang tadi teman-teman yang para pekerja seni ini yang termasuk salah satu yang terdampak gitu. Maka kuncinya ada di sikap kita gitu. Nah, sikap kita itu saya percayalah sebenarnya kalau kita bangun kreativitas semua sama-sama saling mendukung bisa sebenarnya. Bisa. Ya nggak jauh lah ya. Kita lihat Kang Embu dan teman-teman Widalnya bukan karena kita di podcast Widal. Iya. Itu atau ada juga model SKP ya, Kang Kris gitu. Di sosial kemanusiaan dengan saya. Dan ada beberapa kegiatan yang lain, ada juga DT Peduli. Jalan terus itu, donasi. Ternyata kreativitas itu membangun itu gitu. Jadi memang ada hal yang kita lupa bahwa pandemi juga memberikan peluang. Tapi peluang ini tidak menjadi apa-apa kalau kitanya diem gitu. Kitanya ngalah ya. Ngalah dengan gada atas lah. Kumaha nasib we. Nungguan ditajong. Nungguan ditajong. Nu najong nunggu dah. Alhamdulillah. Tungtungna mengutruk gara-gara anu najong. Tungtung nama jadi entog teu, jadi hayam teu, komo jadi elang gitu. Jadi maot tungtung nama. Jadi artinya maot dalam arti stuck. Ya, itu diam statis gitu. Jadi tidak bergerak. Gitu tah Kang Bu. Kayak kemarin juga kita dapat undangan bahwa untuk peduli kepada musisi katanya. Kita akan mengadakan begini. Kebetulan tadinya mau Wida juga mau melakukan seperti itu, cuman takut ada gitu ya. Wah, Wida yang ambil peran yo, yang ngomong padahal kita mah niatnya juga pengen ada perhatian lah. Yuk kita bikin suatu acara yang tidak melanggar apapun, tapi bisa menghasilkan untuk si pekerja seni itu. Dan kemarin ada tawaran seperti itu. Ketika saya tunggu sampai sekarang kok lep lagi nggak ada gitu. Makanya tadi di grup juga dibilangin arek moal ieu teh. Nah kudu ditakol wae teh kudu naon teh gitu. Engko aya kahayang. Tapi bukan naik gitu jadi sok ada ku si eta jadi kan kesel gitu tentunya. Padahal sok naon kasarnya kieu termasuk ke Kang Deni oge. Kang Deni mah pasti
ikut ambil bagian, malahan bisa nyawer aja tadi gitu. Di grup dia bilangin gitu. Tapi jempling teh kumaha ieu teh kahayang teh gitu. Karena kalau kita membuat energy to give, memberi, itu orang akan ikut memberi. Iya. Iya pasti. Tapi kalau kita meminta, orang ada kemungkinan satu dia memberi tapi terpaksa. Yang kedua dia memberi karena kebiasaan. Yang ketiga dia tidak suka. Gitu. Dan banyaknya orang ketika meminta terus akhirnya tidak suka. Iya. Gitu. Dan ini akhirnya tidak jalan. Maka kuncinya adalah kita berikan dulu. Berikan ini bukan berikan uang gitu, tapi berikan gagasan. Saya mau menyelenggarakan kegiatan donasi ini gitu. Padahal cuma gitu. Minimal diapresiasi ya. Diapresiasi. Kan mau ngasih atau tidak, mau sekedar mendoakan aja udah luar biasa gitu. Ya. Terus juga kan orang teh ada yang punya kemampuan, punten ya, ada yang punya kemampuan sangat terbatas. Iya. Ada yang lebih. Masa pandemi juga kan punten ya, ada pekerja-pekerja yang memang tidak semuanya decline. Di sektor telekomunikasi, pulsa seperti begitu Pak. Hajat data, itu hajat luar biasa perusahaan-perusahaan termasuk para pekerja di sektor itu. 2 kali lipat. Punten HP juga itu kan. Perusahaan HP luar biasa gitu karena di rumah masing-masing asalnya hanya punya satu gadget gitu kan. Jadi hiji ewang. Hiji ewang. Terus anaknya ada 3, harus daring, maksa gitu kan. Asalnya ibu bapaknya saja yang punya gitu. Itu kan memaksakan gitu. Terpaksa akhirnya industri itu berkembang gitu. Jadi tidak semua industri itu termasuk para pekerja juga decline. Jadi ada perusahaan tertentu. Nah Pak, aku motong. Kasus barusan itu aku alamin 2-3 hari ke belakang. Kumaha tah? Kan putra sekolah OG-nya. Daring. Saat memang sektor mereka terdorong untuk penjualannya meningkat, sektor pembelinya menurun Pak. Kadang-kadang mengeluh tak mengatasi itu gimana? Jadi lagi-lagi tadi ada kewajiban yang ketika tidak berdaya. Jadi kalau tadi karakter, kalau entok yang kedua itu karena ketidakberdayaan. Iya. Karena secara ekonomi tidak mampu. Maka lagi-lagi yang najongnya itu, mestinya yang ngejarnya peka, itu yang harus menyediakan. Iya, mestinya pekanya. Harus sangat peka. Sangat peka. Makanya tadi salah satu yang saya waktu kegiatan webinar gitu di salah satu kementerian saya katakan bahwa yang terpenting itu adalah bukan sekedar bagaimana pembelajaran daring, tapi infrastruktur teknologinya ada enggak? Iya. Gitu. Mereka kalau kan tidak semua punya begini. Sedangkan sekarang diwajibkan. Sekarang diwajibkan seperti itu. Tapi untuk membelinya tadi tidak ada. Maka pemerintah harus menyediakan fasilitas itu. Gitu. Ternyata lagi-lagi tidak ada sampai sekarang. Kalaupun ada beberapa pemerintah daerah seperti DKI Jakarta ya gitu. Itu juga ternyata terbatas. Ya, tidak semua sampai. Yang kedua, infrastruktur teknologi berkaitan dengan jaringan. Di Jalan Pajajaran jaringan masih bagus. Iya. Ciherang waktu kita jadi kiru. Waktu kita acara donasi ke sana ya dengan teman-teman yang terjadi longsor, tanah ya merembes ya itu tidak ada jaringan. Padahal hanya 12 km dari kita gitu. Yang dekat-dekat. Apalagi yang di pegunungan. Belah itu deui. Jadi hari kebijakanana disamakan gitu. Ya. Tapi sementara itu belum tercapai. Jadi harusnya ketika itu mendorong itu infrastruktur teknologinya juga di cover ya. Di cover, dibenahi. Kemudian katanya ada kuota tambahan buat mahasiswa, buat pelajar. Ya, ada sekali gitu. Dan ternyata juga tidak cukup. Iya, betul. Dan ternyata tidak. Soalnya dibarengi gue main PUBG. Aja Mobile Legend. Nah, apa yang terjadi? Jadi setelah itu nih belajarnya sebentar, main gamenya banyak. Betul. gitu. Jadi karena kita yang tadi sok acer nggak siap dengan kondisi seperti Betul, ini. memang nggak siap. Nggak siap Kaget. gitu. Pembelajaran. Jadi anak masuk kelas 1 tiba-tiba naik kelas 2 dapat apa juga gitu. Putra abdi ge lulusan Kopin. Angkatan Covid. Alumni Kopin Alumni bahkan Kopin. aya nu wisuda masa Kopin kan.
daring. Jadi kembali lagi ada peran pemerintah karena pada masa PSBB maupun masa PPKM karena itu kan semuanya keputusan pemerintah. Maka pemerintah saya pernah membuat status bahwa berikan dulu gitu kan dukungan logistiknya baru berlakukan. Digubris nggak Kang waktu update status itu? Bukan digubris, di banyak yang nge-share. Dan akhirnya di mana-mana akhirnya kan saya minta dipercepat gitu. Ternyata ada banyak juga yang mempercepat gitu. Oh yang gitu, mempercepat alhamdulillah ya. ada yang mempercepat bantuannya gitu. Itu kan jauh lebih efektif gitu kan. Itu. Nah, kembali lagi ke kita sebagai remaja, khususnya para pelaku seni, apa sih yang terbaik dalam menghadapi pandemi ini gitu? Karena ya kayak tadi entog orang kudu ditajong. Enak lo najong kumaha. Apakah kita hanya terus mengeluh dan teriak-teriak gitu kan? Ya kan kata Kang juga tadi. Jadi elang. Kritik mah bagus, kritik bagus. Tapi kan kalau kita terus-terusan mengkritik tanpa kita juga ada tindakan, kumaha atuh gitu. Bukannya kayak saya gitu ya, saya pribadi bukan nggak mau teriak-teriak di medsos tuh gimana. Dasar kan ngadengi gitu kasar mah. Kecuali saya mah langsung ya datang ke orang-orangnya yang berkompeten atau berkepentingan yang punya kebijakan. Siapa goreng gitu ante gitu. Iya dengi kieu gitu, tinggal gitu. Ada orang punya akses dan berani, ada orang punya akses tidak berani. Ada orang tidak punya akses tapi berani. Ada orang tidak punya akses tidak berani kan. Entok teh. Nah, teman-teman Kang Bu adalah punya akses berani jadi ngomong langsung. Jadi ketika punya gagasan, ide termasuk kritikan atau gitu atau berewe langsung kan gitu. Nah, soal keputusan bagaimana melaksanakan kan bukan urusan kita, urusan mereka kan gitu. Karena memang mereka sudah digaji, dibayar untuk melayani publik, untuk melayani masyarakat, gitu kan. Yang kedua adalah mereka yang berani tapi tidak punya akses secara langsung. Maka satu-satunya media sosial. Update status. Update status, curhat. 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 Enggak apa-apa. Enggak salah gitu. Karena ada juga yang punya nggak apa-apa. Punya akses berani tapi malu-malu. Update juga. Gitu, ya. Dengan akun anonim. Anonim ya tidak bertanggung jawab. Akun-akun begitu sebenarnya jangan ditanggapi lah ya gitu. Kemudian ada orang yang tidak punya akses juga tidak punya keberanian diam ya. Itu yang nunggu tuh. Itu banyak masyarakat yang seperti kita begitu. Tapi kalau nggak kebagian ramainya luar biasa. Iya. Jadi kalau kebagian walaupun dia mampu juga diem gitu. Jadi kan ada juga ya beberapa kasus sebenarnya punya kemampuan tapi dapat bantuan gitu. Itu. Jadi dia diam aja. Tapi ada juga orang yang tidak punya kemampuan gitu, tapi nggak dapat bagian. Kan ini masalahnya bukan dia yang bersangkutan, tapi soal data. Iya, data. Jadi, nah itu juga pernah kita jadi dapat perbaiki kasus. datanya. Perbaiki data. Siapa yang memperbaiki data? Lagi-lagi bukan masyarakat yang perbaiki data. Kan ada petugas. Ada pemerintah yang dari tingkat RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan yang punya kebijakan mereka. Yang ambil kebijakan mereka. Mungkin desa paling bawah lah ya. Mereka kan dapat insentif juga untuk itu gitu. Harusnya datanya harusnya update gitu. Akurat ya. Nah, itu gawean we selain ngadata gitu. Data udah enggak benar. Tapi walaupun ada beberapa yang kita beberapa desa sudah mulai cukup bagus, tapi masih ada yang ada aja oknum-oknum itu. Kayak kemarin kita ada data yang 4 tahun udah meninggal masih masuk data perlu bantuan. Aduh. Pasti. 4 tahun. Kumaha ini 10 tahun. Dari tadi obrolannya kita nyinggung terus masalah seniman, khususnya musisi ya. Karena kalau aku di sini lebih menjurus ke masalah HAPMI-nya nih kan. HAPMI sampai hari ini aktivasi masih berjalan. Kebetulan pas mau kemarin dibentuk itu kan udah lama off. Vakum. Oh, udah lama vakum dari tahun Pak Musri itu ya. Dari tahun 2005 lah gitu. Vakum. Kemudian saya dengan teman-teman diajak lagi oleh Kang Gun. Kang Gun itu ketua HAPMI Jawa Barat. Kang Gunawan itu. Jadi, yuk mari bangkitkan lagi. Keburu kita pandemi. Tahun 2000 ini, tahun 2000 ini, karena rata-rata kegiatan HAPMI itu kan offline,
Jadi kegiatan festival itu rata-rata kan terbuka di ruang lah, baik di ruang terbuka, baik Jadi di gedung. lebih ke gitu. FOR. Iya, lebih ke. Berarti si off-air. HAPMI ini Nah, yang bagus itu sekarang, Kang Bu, mari kita bersama-sama nih, kita gunakan media yang online, kita mengadakan festival. Nah itu kan keren. Iya. Nah Gitu. itu Itu nanti kayak- sama kayaknya pengurus bisa. Widal di season 4 ininya Divisi 4. Nah, maksudnya orangnya kamu kan mengae kasebut atuhun. yuk, Mengae hampura. yuk kita Ayo. adakan festival kan. Oh, saya Mas. Gitu. Jadi di Widal mah Kang Denny yang penting sesuatu yang bisa manfaat untuk warga Ya. dan manfaat untuk kita sendiri, minimal ilmu pengetahuan. Ya. Sambil kita Ayo mengedukasi, kita misalkan contohnya mereka harus membuat akun YouTube gitu. Jadi mereka terlepas apakah dia mau cover lagu gitu kan, mau ciptakan lagu, kategorinya masing-masing itu panitia yang menentukan lah. Misalkan IO-nya, event organizer-nya Wida misalkan Yeah. untuk acara ini bersama-sama dengan HAPI gitu kan, Yeah. untuk menyelenggarakan festival lagu apa, nah gitu. Jadi bisa. misalkan lagu kok sekarang mau kemerdekaan nih, sebenarnya kan tidak terlalu Itu nanti sama divisi 4, Pak. tidak Di terlalu bidang. repot gitu. So, lagu-lagu tentang kemerdekaan kan sebenarnya kalau di aransemennya bagus gitu, itu waduh sangat luar biasa. Apalagi sekarang zaman pandemi ya, banyak di rumah, banyak ngulik lah, harusnya Banyak lebih kulik bagus. gitu. Itu kan keren gitu, Iya. keren. Jadi ada kategori yang orang bisa nyanyi saja, ada yang juga bisa main musik Nah, saja gitu. Kan ini itu teh sebetulnya salah satu solusi buat para musisi di Sukabumi. Ya. Sebetulnya kalau misalkan event itu diadakan, Ya. diseringkan, dirutinkan intinya gitu ya. Sebetulnya para musisi punya harapan dari situ, Kang. Mm-mm. Cuman kan pada faktanya nggak ada Hmm. event seperti itu. Ya. Nah, kalau memang ada rencana seperti itu kenapa enggak? Ya. Widal Iya, selalu bisa menunggu. bareng-bareng. Dan betul, Widal mah selalu ready kapanpun ya. Ya. Kebetulan kita alhamdulillah kok Allah dikasih kelebihan ya punya alat cukup lah untuk Ya, mendukung itu. Tapi kan kalau semua datang dari udah kita juga masalahnya untuk Keteteran. mengurus rumah tangga sendiri Iya, juga iya, kan. betul, betul. Banyak program yang lain. Persis, Tapi persis. ketika datang tawaran dari luar, Iya. komunitas, organisasi yang lain, kita selalu welcome ayo. Tong sok ngomong ke masalah finansial. Iya. Dah gitu. Yang penting mah aya kreativitasnya. Iya. Karena Widal merasa kita berdiri tegak di kaki sendiri itu karena karya yang kita jual gitu. Bukan Coba karena- nanti itu platformnya yang buatkan teman-teman Iya. seperti apa yang mau digunakannya gitu kan gitu. Iya. Beberapa di tingkat nasional, di tingkat internasional kan sekarang sudah mulai festivalnya ngirimkan video Demo, kan, video. ngirimkan video. Mereka buat mandiri masing-masing gitu kan. Nanti si tim itu yang menilai atau juga menyediakan studio kalau di tingkat lokal, kemudian diadakan di situ kan bagus Iya. gitu. Ayo, kalau di Widal kita siap aja. Hmm. Selama itu bisa membantu teman-teman gitu ya. Yang penting ya kita berkarya lah. Iya. Karena penyakit di Widal itu nggak bisa diam untuk berkarya. Kalau berdiam untuk berkarya jadi geng motor soalnya. Udah ya gerakannya terus tiap minggu, bulan, tahun gitu. Ah, berarti musisi lagi ya. Ya. Di HAPMI sendiri Kang Dini karena terbentur pandemi ya. Ya. Jadi sebut aja Pakem. Nah. Tapi kan rencananya memang udah mau digerakin lagi ya. Iya, iya. Itu planning rencana ke depan seperti apa yang mau digerakin di HAPMI? Jadi ada 3 hal sebenarnya di pandemi itu, ada urusan organisasi dan pembinaan organisasi. Ya, jadi ada bagian yang ngurus organisasi ya bidangnya, ada pembinaan organisasi, dia yang mengkonsolidasikan berbagai organisasi para pekerja seni, Iya, berbagai pekerja tetap di seni dulu ya, kita Ya, di seni dulu. yang kedua adalah yang membangun kreativitas seni, yang ketiga mempromosikan seni. Produksi tadi ada di dalamnya gitu, termasuk di dalam pengembangan Kang Bu ada di dalamnya. Jadi ini ada Kang Apes juga gitu kan, ada banyak lah teman-teman di situ Senior-senior yang musisi. senior yang kita bisa bersama-sama lah. Sebenarnya nggak ada yang sulit sebenarnya kalau kita hanya ini kita mau berangkat yuk kapan? Nah, yuk bareng-bareng lah dengan kita untuk bersama-sama membangun kreativitas ini. Jadi ujungnya sebenarnya untuk promosi kan sebenarnya tidak harus oleh HAPMI zaman sekarang itu. Masing-masing Jadi bisa oleh masing-masing. Hanya ini wadah. Jadi nanti itu kan orang suka ada kebanggaan kalau dapat ikut kontestasi itu kan suka ada kebanggaan karena
dia dapat sertifikat gitu kan. Sertifikat sekarang kan sertifikat. Gitu. Jadi orang yang ikut peserta semua dikasih sertifikat. Yang menang kasih sertifikat, ada kebanggaan, cetak sendirilah gitu kan. Itu hanya mungkin pada waktu tertentu untuk mudah-mudahan PPKM-nya udah bisa segeralah selesai sehingga kita mungkin kalau peserta online begitu kan bisa lebih banyak pesertanya gitu kan, tidak terbatas hanya kita yang menentukan time bound, batas waktunya kapan gitu kan, itu timeline-nya kapan. Nah yang paling penting itu adalah kreativitas saja dulu ini. Hanya nanti di acara puncaknya kan harus ada Kang, harus ada karena kebanggaan orang itu adalah menampilkan pada saat acara puncak. Berarti ada satu misi untuk melahirkan artis-artis baru di harus melahirkan kan rencana terakhir HAPMI juga kita akan mengadakan award tadinya ya. Iya, mengadakan award rencana itu yang terakhir tahun kemarin ya. Iya. Kita rencana. Malahan nantinya tiap tahun kita adakan di akhir tahun itu kita ada award dari HAPMI gitu. Award itu untuk komunitas sama untuk perorangan. Lifetime award juga kita berikan. Misalkan pada orang-orang yang peduli, mereka memang peduli terhadap contoh lah misalkan ada yang sudah wafat Kang Yan misalkan, gitu, udah ada Kang Farid Harja gitu, ya, kan kita berikan kepada karena sumbangan terhadap dunia musik itu Kota Sukabumi kan mengangkat. Ada Kang Endar Pradesa mungkin gitu, yang orang belum tahu gitu kan, tidak kenal juga gitu kan, harus karena itu kan zaman dahulu tapi memberikan warna sangat luar biasa. Gitu. Ada juga yang grup-grup musik di Cibatu gitu kan. Itu grup musik. Mungkin juga Kang Bu kan dengan teman-temannya grup musik. Jadi itu yang award itu untuk memberikan dorongan motivasi supaya terus kreativitas. Gitu. Tidak berhenti tiap tahun terus. Karena di akhir tahun itu kita pasti mengharapkan sesuatu. Gitu, mengharapkan sesuatu. Gitu. Tapi kayaknya Kang Bu ini momentum kemerdekaan harus dibuat ya. Bisa. Ayo gitu. Karena meskipun H-10 tapi kan Ayu Widal mah gitu. Kemarin juga donasi untuk 33 kelurahan cuma seminggu persiapan dengan modal 0 rupiah. Tapi niat yang kuat dan ancaman dikit. Gini Kang, ini kan kita ada temanya itu Sukabumi ti urang ku urang keur sarerea. Keur sarerea. Nah, maksudnya itu seperti apa sih? Sukabumi itu kan tidak bisa dibangun oleh orang lain. Iya, betul. Kokab Sukabumi tidak bisa dibangun oleh orang lain. Tapi dibangunnya oleh kita. Oleh kita semua. Iya. Bukan cuma oleh pemerintah daerah, tapi oleh komunitas, oleh organisasi, instansi lembaga masyarakat. Jadi ti urang heula lah mulainya. Di dalam konsep orang-orang pondok itu biasa suka mengatakannya ibda binafsik, mulai dari diri sendiri, gitu ya. Jadi memulai dari diri sendiri itu jauh lebih nyaman, jauh lebih asik gitu, jauh lebih merdeka, gitu. Cuma orang kan suka mentok juga. Kalau ti urang ek naon gitu kan, gitu kan. Nah, ti urang ku urang keur sarerea kan gitu. Jang saha teh urang teh. Kegiatannya adalah apa yang kita bangun ini, hanya 3 yang kita bisa bangun ini. Kan kita bukan orang government, Pak. Yang punya dana. Apa sih yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah proses mengedukasi. Bahwa pertama tadi, masa pandemi bukan cuma menyisakan masalah, tapi masa pandemi ada membuat opportunity, peluang. Itu untuk pengetahuan baru, untuk skill baru, ya. Mental baru juga. Mental baru, ya. Termasuk kayaknya kalau nggak ada pandemi nggak ada podcast nih. Nggak kepikiran podcast lah. Nggak kepikiran podcast gitu, iya kan? Kayak begitu gitu kan. Hanya ujungnya walaupun nanti akan berakibat kalau memang menarik, itu akan menarik pengiklan kan. Sebenarnya beberapa podcast yang sangat tenar kan sekarang Deddy Corbuzier dan sebagainya itu sangat luar biasa mahal gitu kan untuk tampil di situ gitu. Dan yang menarik dulu kalau ada siaran kayak begini hanya di radio. Dan membangun radio izinnya luar biasa susah gitu. Kalau sekarang ini podcast kayak begini nggak berizin ini. Tapi walaupun kita tidak berizin tapi kita legal karena udah punya perusahaannya. Iya, artinya adalah karena itu
mau ada perusahaan, tidak ada perusahaan, mau perorangan gitu. Dengan zaman begini kan sangat terbuka. Iya. Artinya peluangnya itu nggak harus mikirin izin lah gitu, jalan saja gitu kan. Itu karena ketika kita menjadi ada perusahaan yang mengiklan, baru dia bertanya tentang izin kan, karena mereka butuh pertanggungjawaban kan, gitu. Tapi kalau kita menyelenggarakan masing-masing kan ada juga yang menyelenggarakan masing-masing yang tanpa iklannya, itu podcast itu. Seperti mantan Menteri Kelautan itu Bu Susi. Itu kan luar biasa, tanpa iklan itu kan, gitu. Tapi orang-orang yang hadir kan datangnya gubernur gitu kan, laporan kayak begitu. Ini udah cukup bagus. Di tingkat lokal ini sebenarnya mana sih selain Wida Community ini yang concern gitu, yang concern ada cuma sekali-sekali gitu, tapi yang concern seperti begini. Ada juga beberapa perusahaan media yang sudah menyelenggarakan podcast ya. Saya tidak menyebutkan namanya karena memang tidak mempromosikan kan, tidak dibayar buat mempromosikan kan, gitu. Kalau tapi kecuali diundang Wida ya saya promosikan Wida kan. Jadi artinya adalah ini soal konsistensi. Iya betul. Jadi yang kedua adalah kalau kita punya kreativitas, yang kedua adalah soal konsistensi. Jadi konsistensi ini yang sering hilang, sering hilang. Manusiawi bosenan teh kan. Bosan gitu. Naon Kamu teu ngahasilkeun. menghasilkan meyakin waktu gitu. Padahal ini proses mengedukasi. Mengedukasi. Ya, kemudian apa lagi yang kita berikan? Yang kita berikan adalah contoh. Nah ini orang yang suka lupa. Orang lihat, kunaon sih kudu Wida gitu. Kunaon sih Wida Community menyelenggarakan kegiatan sosial. Kunaon sih bisa menyelenggarakan donasi gitu, menarik donasi dan memberikan donasi. Amanah. Kata teh amanah tuh sih Wida teh pan orang teh. Bagi orang yang positif udah nggak bertanya lagi amanah tidak amanah, langsung berikan. Kan ada yang begitu, nggak bertanya. Kang Bu buat apa dan sebagainya, enggak, dia langsung nepi moalnya. Ya gitu. Nepi moal pan bagi orang-orang yang positif itu langsung Kang Bu punten nomor rekening kan gitu. Orang-orang positif tuh. Dan banyak orang seperti itu gitu asal dita. Tapi ada juga orang yang dia nunggu. Jadi nunggu itu ya teh lamun ka percaya saya ngiluan. Ya lamun teh ka percaya saya moal. Aya oge anu sirik Pak. Anu sirik ada nggak Kang Bu? Banyak. Gitu. Tapi jangan fokus ke yang begitu, tinggalkan lah. Nggak usah, kalau perlu klarifikasi jawab tapi nggak tinggalkan saja karena habis energi. Habis energi yang begitu. Jadi ini yang harus dilakukan. Nah, ujungnya itu adalah tadi memberikan ini teladannya dari sebuah komunitas yang menurut orang itu ini lain komunitas keagamaan gitu. Iya kan? Iya. Ini bukan komunitas yang di dalamnya ada concern di bidang sosial kemanusiaan. Justru itu yang menariknya. Karena diselenggarakan oleh komunitas pekerja seni yang memang selama ini tidak bersentuhan langsung dengan itu gitu. Jadi orang tertarik ini makanya diapresiasi gitu. Kan kalau mereka concern di bidang sosial kemanusiaan sudah biasa kok. Seperti itu. Mereka yang di bidang keagamaan udah biasa kok. Seperti di situ. Memang pasnya di situ. Tapi Wida Community pekerja kreatif, pekerja seni, anak-anak muda yang luar biasa gitu kan di dalamnya yang bukan mengandalkan uang tapi mengandalkan gagasan dan ide gitu di situ. Jadi orang tertarik. Nuki bisa. Nah, artinya pada prinsipnya sebenarnya yang lain juga bisa gitu. Nah ini yang disebut teladan Kang. Yang ketiga itu teladan. Orang lupa bahwa ini sudah membuat teladan. Soal Kang Embo suka menyebut ini ria kajen teuing lah. Biarin aja gitu. Jadi bukan soal ria, ada ria dalam arti tanda kutip kan ini untuk kebaikan. Ya gitu. Nah soal ria kan bukan soal penilaian orang. Penilaian dirinya dengan yang maha kuasa. Betul. Dengan Allah gitu. Ada ria mahnya. Oh ria mah. Kamu pencitraan yang orang. Gitu. Tapi orang mau seperti apa mengateting apalagi di dunia media sosialnya mau orang posting apa. Mana nggak suka nggak usah nggak usah dibales lah, nggak usah di mengkomen, nggak usah di like, nggak usah di komen gitu. Skip. Oke, kalau ternyata makin tidak suka mengganggu, langsung blok unfriend ya. jangan tahu buffer. Tapi sekali lagi kembali ke kenapa kita harus contohkan
Jadi saya banyak memberikan apresiasi ya ke teman-teman di Wida ini. Ini memberikan teladan tadi, satu memberikan edukasi, dua memberikan motivasi dan kreativitas, inovasi, yang ketiga adalah memberikan teladan. Nah, Jadi untuk sarerea teh nyampe. Itu. Tapi kan kita nggak bisa begini. Wida hanya untuk takir sarerea teh, hanya untuk pekerja seni kan Enggak. Misalkan pemerintah daerah yang misalkan pimpinan daerah atau siapapun lah, anggota dewan gitu yang dipilih oleh. Jadi ketika misalkan dia ada masa seperti ini, hanya untuk komunitasnya nggak bisa. Nah justru akan semakin kecil nilainya, semakin menjadi tidak bermartabat ketika hanya untuk kelompoknya saja. Iya. Gitu. Atau untuk mementingkan kelompoknya saja. Pan aya itu teh diurang menuk itu teh. Gitu. Jadi ulah ku batur. Gitu. Yang kelompoknya proyek yang kelompoknya gitu. Ya, itu orang lupa gitu. Dana ada bantuan buat kelompoknya. Nah ini berarti bukan untuk sarerea. Jadi ini judul ini adalah dari kita, oleh kita dan untuk semuanya ya. Diurang ke urang yang sarerea. Jadi itu Dan membangun. akan dipakai tagline untuk kegiatan Wida ke depannya. Wah, eta. Ti urang, Ya. Ya. sararea. Keur sarerea. Hashtagna gitu. Wah, eta. Lantaran jadi nanti kalau orang komunitas agama untuk agamanya misalnya. Nah, itu menjadi tidak menarik, Kang. Gitu. Tapi ketika kita pekerja seni kebagian, masyarakat umum kebagian, bahkan tidak memandang status. Iya, semua segmen. Semua segmen justru disitulah yang disebut namanya social capitalnya muncul gitu, nilai sosialnya. Keren eta. Enggak. Ya, mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal ya. Amin. Cikal bakal walaupun kegiatannya baru dan terus akan mulai karena pasti orang akan tertarik. Tapi kuncinya hanya satu. Kalau orang untuk membangun trust, kepercayaan hanya satu, amanah. Iya. Gitu. Amanah dan konsisten. Amanah dan konsisten. Orang kan begini, memberi berarti orang sudah percaya. Iya. Soal dia menyalurkan atau tidak, itu kan urusan yang bersangkutan. Iya. Mau amanah tidak urusan yang. Tapi kalau mau berlanjut amanah. Iya. Amanah setelah selesai buat laporan gitu kepada si pemberi melalui WhatsApp sekarang kan. Oh, orang percaya, oh ternyata digunakan. Benar kan gitu. Walaupun kan kalau di pemerintah harus tertulis, nggak usah. Kalau terbangun sudah kepercayaan kan nggak usah lagi. Ya makanya kenapa setiap kegiatan Wida itu selalu kita posting selain untuk memberikan motivasi yang lain biar bisa melakukan seperti itu bahkan lebih. Itu juga untuk pelaporan bagi orang yang mendonasi kan. Bahwa kalau walaupun tidak semua yang mendonasi butuh itu. Ya, gitu. Itu hanya untuk kita bahwa kita punya mengelolanya dengan percaya. Tapi orang pasti komunitasnya jika kieunya berudaknya tapi halus eta harus sampai timbul. Nah, itu kalau sudah ada omongan dari orang begitu, itu branding muncul, Pak. Berarti Kang ini komo lamun semua komunitasnya hijinya. Oh iya. Ti sarerea, ku sarerea, ya. Sarerea. Eta lebih keren. Itu lebih keren. Ya mudah-mudahan tentunya kita Jadi kan gini, Widal itu dulu berpikir sama rekan-rekan, urang teh nyeun komunitasnya keur naon? Keur urang-urang, keur ngahimpun urang-urang, apa keur gaya-gayaan atau keur manfaat keur batur. Iya. Makanya kita ambil kesimpulan ya selain orang ngagaya, orang kudu manfaat keur batur atuh gitu. Iya. Apa yang kita bisa kita persembahkan untuk orang lain. Makanya diawali dengan seni gitu. Ada misalkan ada pejabat X misalkan gitu. Berdonasi nitip sedekah ke Wida. Bisa lebih besar daripada kepada komunitasnya. Bisa terjadi, Pak. Karena kepercayaan. Iya. Nah, bahkan ada program yang dipunyai oleh pemerintah gitu, menghimpun dana juga tidak jalan, Kang. Ada yang tidak jalan. Kenapa? Karena yang tadi mengelolanya siapa? Jalannya ke rumah. Gitu kan? Itu. Jadi akhirnya kalaupun itu harus terpenuhi, ya dipaksa harus menyumbang gitu kan. Kalau ini kan tidak, hampir semua yang ternyata orang-orang yang tertentu ya, pejabat tertentu ternyata memberi juga kan. Ada banyak yang memberi lah, Kang. Itu dari seperti saat ini iya. tidak berhenti. Iya, artinya adalah sebenarnya
itu trustnya udah muncul, udah terbangun gitu. Nah karena ini teladan contoh, ini disebutnya best practice ya, contoh bagus. Saya percayalah, percantenlah ya, senungiringan lah, pasti Insya banyak Allah, yang insya ikut Allah. ini, banyak yang Malah ikut. kita kaget, kita waktu bergadang di Sekre, Ya. kita lagi chatting-chattingan, terus lagi ngobrol. Jam 3 subuh dari Cianjur ada yang ngirim, Kang, saya badai donasi, saya resep ningali kegiatan Widal sosialnya, tapi teu tiasa ageng. Cuman donasi walaupun hanya 300.000, Iya. tapi jam 3 subuh Wah, luar tertarik. biasa. Cetek geus beres kegiatan enak mah geus. Dan kita juga nggak boleh menutup orang mau ngasih 10.000, 5.000 nggak ada Iya, masalah. iya. Karena memang kemampuannya. Tapi niatnya itu Iya, luar niat yang biasa. paling hebat itu. Niatnya itu. Jadi mau ngasih kecil besar itu relatif ya. Itu yang penting ikhlas lah orang Iya kan, ngasihnya jadi gitu. kita berpikir, ini banyak yang peduli, oke. Banyak yang peduli. Cuman mungkin platform atau apa tempatnya yang susah itu ya. Bahkan ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada orang di kita dalam kondisi sulit masih hayang mere gitu. Iya. Iya. Betul. Berarti itu kebagian sulit nah eta mah. Kebagian sulit. Bagian. Kebagian contoh Oh dari dinya weh contoh sulit lah tapi berabere. teman-teman yang bergerak ya yang di Iya, iya. lapangan. Apakah emang tidak sulit? Terdampak semuanya. Tapi kenapa tidak ngambil keuntungan materi di situ? Karena berpikir oh itu duit orang amanah. Gitu. Iya. Orang sudah nitip, kemudian apa yang bisa saya berikan? Saya cuma berikan tenaga gitu kan. Akhirnya saya sampaikan. Jadi itu energi itu tuh yang menyatukan ti urang urang, ke urang ke sararea. ke sararea teta. Jadi nampaknya Widal ke depan itu akan jauh lebih berdaya itu. Amin, gitu. amin. Dan itu akan bermartabat dibanding puntennya kalau ada organisasi hanya dari dia ya untuk dia, Bersama mereka. itu selesai. Jadi itu yang akan menghilangkan nilai kemanfaatan. Apalagi kalau pemerintah lah udah selesai lah pasti selesai juga martabatnya kan kalau hanya mementingkan Pribadi. kelompoknya bukan untuk masyarakat. Jadi ini sebenarnya moto yang saya sampaikan ini kritik membangun lah buat kita semua ya, buat pemerintahan, buat organisasi, buat komunitas, buat pribadi-pribadi. Jadi ulah yang soranganeun mungkul lah gitu. Udah kita semuanya juga sulit gitu. Iya. Nggak ada yang tidak sulit dalam kondisi seperti ini. Nah itu aja sebenarnya. Tapi lah orang teu babarengan jeung jang sarere kumaha tetangga urang sabelah kan. Itu. Gitu. Jadi begitu. Ya kita kan. bikin podcast juga tadinya untuk satu ada kegiatan yang penting kita bisa berkarya dalam waktu pandemi ini. Yang kedua kita ingin membantu ke rekan-rekan UMKM yang punya produk silakan simpan di sini sok pamerkeun mana barang dagangannya apapun. Karena kita memulai dari podcast ini juga dari tidak punya apa-apa. Nah, Dulu pertama kita podcast kita ambil peralatan dari studio rekaman. Makanya tiap jadwal podcast pasti camerut. Lah kudu ngabongkar itu, pasangkeun teh dia, bongkar. Tapi kita dengan berkarya terus, akhirnya orang ada yang peduli. iya benar. Sok orang nyumbang mic. Nah. Alhamdulillah ini semua kecuali meja ini. Keren, ini keren. semua sampai soundcard sama itu hasil dari apresiasi dari mereka gitu. Alhamdulillah. Keren. Dan dalam waktu 1 bulan ya. Satu bulan. 1 bulan. Genap Alhamdulillah. 1 bulan. Banyak yang apresiasi ternyata. Oh, makanya dari kegiatan sosial juga seperti itu. Kita berpikir kemarin kita, ini loba nu cenah loba nu boga duit keur hayang burabere ge nya. Iya. Kan mungkin mediana nu eueuh Iya. nu bertanggung jawab membagikannya. Iya. Dan saya balik bertanya ke anak-anak, tah tugas urang euy kudu rada aneh urang mah. Batur mah dibagi, urang mah ngabagi. Kayak batur ngabagi, urang nu dibagi. Karena joknya gitu. Iya benar. Justru ada nilai yang lebih ketika kita memberi waktu kita mampu. Iya. Itu hal biasa. Oh, biasa. Karena ada kewajiban yang harus Ada kita berikan ke kewajiban. orang. Tapi ketika kita terpuruk dan kita memberi, itu baru luar biasa. Abdi surveinya selama pandemi kepada beberapa orang yang memberi ya di dalam berbagai kegiatan. Ternyata bukan mereka punya, karena mereka ingin saja. Jadi mereka mau, mayoritas begitu. Aduh, karunya padahal dirinya sendiri butuh gitu untuk keluarganya, tapi aduh aya duitnya 100 200
udahlah mudah-mudahan manfaat gitu. Jadi masih banyak orang asal disentuh gitu, asal disentuh, asal diajak, diinformasikan gitu. Nah orang mah informasikan, jangan kaku si teh mere moal. Peduli amat gitu, informasikan gitu. Soal dia memberi atau enggak urusan lain ya, tapi menginformasikan itu wajib untuk kita karena itu mengajak dalam kebaikan. Ari ajengan ulama ustaz ngajak kebaikan kan dengan dakwah. Gitu. Kita ngajaknya dengan wapri saja. Badai aya kegiatan. Nah, gitu kan. Dan udah paham, udah ngerti dengan begitu aja gitu. Insya Allah akan kegiatan tanggal sekian. Oh, udah ngerti gitu orang itu paham. Ada rezekinya ngasih, nggak ada juga nggak ada. Tapi setidaknya doa pasti dikirimkan. Jadi jangan. Dan kita tidak menyinggung gitu kan. Tidak menyinggung. Tapi dengan begitu kan jauh lebih asik gitu. Jauh lebih asik. Alhamdulillah. Banyak sekali manfaat yang kita berikan. Yang utama kita punya tagline baru nih. Ti urang, ku urang, jangan sadarea. Kegiatan widal wajib aya. Kade lain yang urang. Lain yang urang. Semoga gitu. Allah urang mah. Alhamdulillah Kang Denny. Aduh. Pengen banyak sih yang banyak pesan yang disampaikan sama Kang Denny. Banyak disampaikan dan masih banyak yang akan mau disampaikan cuman karena waktu. Kalau terlalu lama kalau di podcast itu rada rungsing gitu. Ya, betul. Yang penting pokok-pokoknya di tema ti urang keur urang ti urang ku urang keur sareng teh tersampaikan. Alhamdulillah nyampe. Jadi untuk hal-hal yang lain mungkin kita ulah bosen kan. Diundang di Kuwidal gitu. Siap. Jadi alhamdulillah begitu banyak yang kita dapatkan hari ini dan untuk Baraya juga mungkin bisa kita share bersama-sama bahwa intinya jangan menyerah, jangan mudah menyerah. Intinya yuk apa yang kita bisa perbuat minimal untuk diri sendiri, umumnya untuk orang lain. Ya. Betul. Baraya Widal mau ngucapin poho sampai saking kesumangat jadi poho karena rekan-rekan anu ngadukung urang. Mangga lo saking Kang Denny nyampe kena ieu teh nya. Rada terkesima oge sih tadi. Benar. Baraya Widal podcast ini Kang Denny disponsori sama banyak pihak nih gitu. Aya disponsori mah mere duit. Didukung. Ieu mah didukung. Didukung segala macam. Nah, kita mau ngucapin makasih buat Butik Ban, Air Mineral Mutiaro, Citra Aska Nadia, JMKar Audio, Hamosena dan Bakso Kangguru. Itu pendukung acara kita sampai hari ini. Alhamdulillah setia. Alhamdulillah setia. Dan kita menerima atau silakan aja siapapun yang punya produk UMKM untuk dipromosikan dan alhamdulillah kan subscriber kita sudah naik dalam waktu sebulan setengah sudah 600 lebih. Alhamdulillah. Apanya tuh? Subscriber di YouTube. Mantap. Dan waktu lumayan ngagas oge nya. Lumayan. Dengan waktu sebulan setengah batur mah 600 teh kudu satahun. Teh ku Kang Denny ditambahan jadi 1000. Iya, wajib. Anon mahasiswana wajib. Alhamdulillah. Dan untuk Baraya Widal juga jangan lupa dengan kalian mensubscribe dan komen di video-video kita. Kita ada giveaway yaitu sebuah t-shirt. Nah, lo mana t-shirtnya kumaha? Nah, ini t-shirt dari Baraya Widal Podcast. Dan ini juga dukungan dari konveksi baju Hacu. Nah, ini ada di Tipar juga konveksi ini. Baju Hacu. Terima kasih buat Baju Hacu yang memberikan giveaway untuk acara kita. Dan semua produk Widal kerjasama dengan Baju Hacu sih. Alhamdulillah. Keren. Terima kasih Baraya. Kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya dengan tamu-tamu yang sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widal.